selamat sore, selamat malam teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ana Musyafa Trianti, biasa dipanggil Ana. Di sini saya akan menyampaikan informasi tips mengenai kunci hidup tenang dan bahagia. Oke, sebelum masuk pada pokok utama, marilah kita otak-atik dulu mengenai apa itu kebahagiaan, apa itu hidup, apa itu tentang kehidupan. Nah, di sini kehidupan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada manusia. Semua manusia seperti kita dan semuanya. Nah, untuk itu kita harus memaknai kehidupan dengan cara berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan bersyukur atas kehidupan yang telah kita jalani sampai saat ini. Nah, kemudian mengapa sih kita harus bahagia? Bahagia itu sejatinya semua orang pada umumnya itu mencari kebahagiaan dalam hidup ini. Namun, kebahagiaan seringkali dipatokkan pada barang dan juga situasi. Jika kebahagiaan itu tujuannya pada barang dan juga situasi, maka tidak setiap harinya kita akan dapat merasa bahagia. Nah, letak kebahagiaan itu ada pada pengendalian emosi dan juga perasaan kita. Nah, makanya untuk itu kita harus pintar-pintar mengatur, mengendalikan emosi kita. Bagaimana kita akan menjalani hidup dengan cara bahagia dan tenang. Nah, untuk itu di sini saya akan memberikan beberapa alasan mengapa kita harus bahagia. Yang pertama yaitu karena bahagia akan memberikan pikiran positif kepada kita dan juga akan lebih optimis. Mindset kita akan menjadi lebih optimis. Nah, di sini mengapa? Karena dengan kita bahagia, semua hal yang kita lakukan itu akan menjadi positif. Ruang lingkup kita itu akan menjadi ikut menjadi positif, semangat dan terlihat kayak seperti cemerlang gitu. Nah, yang kedua karena bahagia akan membawa pada kesehatan fisik dan juga mental kita menjadi lebih baik. Nah, selain mental kita menjadi sehat, menjadi jernih, maka kesehatan fisik kita pun akan ikut terlihat seperti lebih segar, lebih cemerlang, lebih cerah, lebih semangat untuk menjalani aktivitas. Nah, yang selanjutnya yaitu bahagia akan membuat kita lupa akan pada pikiran yang negatif. Mengapa begitu? Karena kita sudah fokus pada kebahagiaan kita, pada rasa bahagia kita. Untuk itu, hal-hal yang tidak perlu untuk dipikirkan seperti hal-hal negatif atau pikiran-pikiran yang membuat diri kita down atau bagaimanapun itu akan tersingkirkan karena kita fokus pada perasaan kita yang dalam diri kita itu sudah merasakan bahagia. Maka kita akan meminimalisir rasa pikiran-pikiran negatif. Nah, yang terakhir yaitu bahagia itu bukan tujuan, namun cara menjalani hidup. Nah, jadi bahagia itu bukan merupakan tujuan hidup, tapi menjadi cara kita menjalani hidup. Nah, bahagia itu merupakan syarat untuk kita akan meraih impian, suatu impian ya. Jika kita dengan bahagia, maka kita akan meraih suatu impian tersebut dengan mudah, dengan lancar, dan kita akan terasa ringan. Segala aktivitas kita, jika kita lakukan dengan perasaan yang bahagia, akan berjalan dengan lancar. Nah, begitu. Maka jangan lupa untuk bahagia ya teman-teman. Tapi jangan pura-pura bahagia. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai bagaimana cara untuk hidup tenang dan juga bahagia. Nah, di sini sebelumnya bahagia itu berawal dari diri kita sendiri. Bukan dari orang lain, bukan dari orang terdekat kita atau orang tua atau
siapapun itu yang berada di ruang lingkup kita, namun pada diri kita sendiri. Seperti yang tadi, balik yang ke awal tadi, bahwa letak kebahagiaan itu pada pengendalian emosi dan perasaan kita. Bagaimana cara kita mengatur emosi tersebut. Nah, pun sebaliknya dengan rasa sedih. Rasa sedih pun juga berawal dari diri kita sendiri. Jadi untuk kita akan mengatur rasa bahagia atau sedih itu tergantung kita sendiri. Kita akan memilih hidup yang tenang, bahagia, atau sedih. Jika kita memilih untuk hidup tenang, nah maka kita harus mengatur emosi dan juga perasaan kita. Lanjut untuk tips bagaimana menjadi hidup yang tenang dan bahagia, yaitu yang pertama, tanamkan pada diri untuk selalu bersyukur. Dengan bersyukur kita akan menjalani aktivitas hidup itu dengan selalu pikiran hati nyaman, pikiran yang jernih, dan Allah sendiri pun jika kita bersyukur pada Allah, maka nikmat kita akan ditambah dengan yang lebih banyak. Maka dari itu, untuk dari hal apapun itu, dari kejadian apapun itu yang terjadi dalam hidup itu, kita harus selalu bersyukur dan juga ambil sisi positifnya. Karena dalam setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Maka kita harus pintar-pintar untuk mengambil sisi positif dan hikmah dari kejadian tersebut. Nah, yang kedua yaitu jangan terlalu memiliki rasa khawatir yang berlebih pada segala apapun itu, pada situasi apapun itu. Jangan memiliki rasa khawatir yang berlebih, karena itu akan membuat perasaan kita dan pikiran kita itu menjadi goyah dan terlalu banyak aura-aura negatif yang berada di pikiran dan hati kita. Nah, maka dari itu kita harus jangan terlalu khawatir, karena kita yakin kalau apa yang terjadi dalam hidup kita itu sudah ada garisnya dan itu sudah menjadi takdir kita, dan tugas kita yaitu melaksanakan dengan hati yang ikhlas dan menjalaninya dengan sepenuh hati. Begitu. Yang tips yang ketiga yaitu jangan tanam rasa dendam kepada orang lain. Nah, itu juga merupakan salah satu aspek dampak buruk bagi diri kita, terutama pada hati kita ini. Nah, untuk itu kita harus belajar memaafkan orang lain. Nah, maka dari itu jangan tanam dendam pada orang lain ya. Yang keempat yaitu kita jangan sampai terjebak pada masa lalu atau nostalgia. Itu kita tidak boleh terjebak dalam hal tersebut, karena kalau kita terpatok pada masa lalu terus, itu kita tidak akan berjalan ke depan, tidak akan bergerak ke depan. Untuk itu kita harus move on dan juga masa lalu dijadikan pelajaran dan kita ambil positifnya saja. Yang buruk-buruk kita tinggalkan dan kita harus mengambil yang positif-positif. Begitu. Yang selanjutnya yaitu kita harus dekat kepada Allah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Nah, dengan kita dekat dengan Allah, maka kita semuanya akan menjadi lancar. Aktivitas kita, kesulitan-kesulitan kita akan menjadi mudah jika kita dekat dengan Allah. Kita tanamkan dalam hati untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dan yang terakhir yaitu kita harus memiliki gaya hidup yang praktis. Dengan kita gaya hidup yang praktis, simpel dan hemat, itu akan menjadikan diri kita bahagia, tidak menghambur-hamburkan uang dan tidak perlu banyak yang harus kita pikirkan. Begitu. Nah, sekian tips dari sebelumnya gini, aku punya close statement dari aku ya. Jadi gini, orang
yaitu orang yang bisa menikmati kehidupan itu. Nah, menikmati dan mengerti arti kehidupan yang dijalani. Begitu, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.